Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Hari ini kami bakal ngajak kalian ke salah satu tempat bersejarah dan unik di Yogyakarta, yaitu Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang terletak pada Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Gereja ini nggak cuma sebagai tempat ibadah, tapi memiliki arsitektur unik yang memadukan budaya Katolik dan juga Jawa. Betul banget, di sini kita bisa lihat candi yang disebut Candi Hati Kudus Yesus. Nah, di sini itu memiliki tradisi dan sejarah yang panjang sejak tahun 1924. Candi ini bisa menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dan peziarah. Nah, buat kalian yang penasaran dengan suasana dan budaya lokal di sini, yuk ikut kami menjelajah Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Yuk! Keunikan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran terletak pada perpaduan budaya Jawa dan ajaran Katoliknya. Arsitektur gereja menggabungkan elemen bangunan tradisional Jawa, sementara Candi Hati Kudus Yesus di halamannya bergaya Hindu Jawa. Gereja ini juga mempertahankan penggunaan gamelan, yaitu alat musik tradisional Jawa dalam prosesi dan perayaan liturginya. Dengan mengintegrasikan budaya lokal dan agama, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran menciptakan harmoni yang unik antara keberagaman budaya dan spiritualitas, sehingga memberikan pengalaman yang kaya dan berkesan bagi jemaat. Gereja Ganjuran terkenal dengan tradisi misa inkulturasi yang menggabungkan budaya Jawa dalam liturgi Katolik, di mana para jemaat menggunakan pakaian adat seperti kebaya dan juga blangkon, serta menggunakan bahasa Jawa dalam beberapa bagian misa. Selain itu, ada prosesi kirap agung yang mengelilingi gereja dengan patung Hati Kudus Yesus diiringi dengan gamelan dan doa dalam bahasa Jawa. Tradisi lainnya adalah novena Hati Kudus Yesus yang diadakan setiap Jumat pertama bulan untuk doa khusus. Gereja ini juga aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial dan bantuan bagi kaum miskin. Di halaman gereja terdapat Candi Hati Kudus Yesus yang dibangun dengan gaya arsitektur Hindu Jawa. Candi ini digunakan sebagai tempat berdoa dan meditasi bagi para jemaat. Kehadiran candi ini juga menunjukkan bagaimana gereja ini menghormati dan mengadopsi budaya lokal sehingga menjadikannya tempat yang unik dan penuh nilai sejarah serta budaya. Arsitektur Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran tergolong unik karena menggabungkan elemen budaya Jawa dengan Katolik. Bangunan gereja memiliki bentuk dan ornamen tradisional Jawa seperti atap joglo dan penggunaan batu lokal. Di dalam gereja juga ada banyak ukiran dan patung yang terinspirasi oleh seni Jawa sehingga menciptakan suasana yang khas dan sakral. Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran didirikan pada tahun 1924 oleh keluarga pengusaha gula asal Belanda. Mereka mendirikan gereja ini sebagai tempat beribadah bagi para pekerja pabrik gula dan masyarakat sekitar. Gereja ini tidak hanya menjadi tempat beribadah, tapi juga simbol toleransi dan keberagaman di tengah masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. Berbagai kegiatan sosial dan budaya juga sering diadakan di sini demi mempererat hubungan antar umat beragama di wilayah tersebut. Sudah berapa lama Ibu berjualan di sekitar Hati Kudus, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus? Sudah 10 tahun, Mbak. Sudah 10 tahun. Produk apa yang kira-kira paling diminati oleh pengunjung? Benda-benda rohani. Benda-benda rohani. Adakah momen khusus atau hari-hari tertentu yang meningkatkan penjualan Ibu? Ya kalau yang benda-benda rohani itu yang paling cepat, Mbak, patung sama salib, kaos itu. Lalu, apakah ada dukungan dari pengelola gereja untuk penjualan? Nggak ada. Kalau ini pribadi sendiri, Mbak.
Terima kasih, Bu. Nah, lanjut ke destinasi yang pasti yang bikin kalian ngiler tuh. Kita di mana? Coklat Monggo, Bantul. Di sini kita nggak cuma belajar tentang sejarah coklat, tapi juga gimana sih proses pembuatannya. Nah, bener banget tuh Felis. Kita di sini dari coklat, mulai dari kakao lokal sampai jadi coklat Saina ini, kita bisa lihat pembuatannya dan kita bisa nikmati berbagai variannya. Penasaran kan gimana caranya? Yuk ikutin terus vlog kami. Museum Monggo didirikan sebagai bagian dari Coklat Monggo, sebuah perusahaan coklat lokal yang terkenal di Yogyakarta. Museum ini didirikan untuk memperkenalkan sejarah dan proses pembuatan coklat kepada masyarakat. Nah, awalnya Coklat Monggo ini didirikan oleh seorang warga negara Belgia bernama Thierry de Tournai yang jatuh cinta pada Yogyakarta dan ingin membawa cita rasa coklat Belgia ke Indonesia. Museum Monggo ini tidak hanya menampilkan sejarah coklat dunia, tetapi juga perjalanan coklat Monggo dalam memproduksi coklat berkualitas tinggi dengan bahan-bahan lokal. Pengunjung dapat melihat berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan coklat, serta mempelajari evolusi industri coklat di Indonesia. Museum Coklat Monggo ini menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung untuk melihat langsung proses pembuatan coklat, mulai dari pemilihan biji kakao berkualitas yang diperoleh dari petani lokal hingga menjadi coklat yang siap dinikmati. Proses ini melibatkan fermentasi, pengeringan, pemanggangan, hingga penggilingan biji kakao menjadi pasta coklat. Nah, pasta tersebut kemudian dicampur dengan gula dan susu, lalu dicetak dan dikemas. Selain menyaksikan proses tersebut, pengunjung juga dapat mencoba membuat coklat sendiri, menjadikan kunjungan ini interaktif dan menyenangkan. Pengalaman ini membantu pengunjung lebih menghargai coklat Monggo yang mereka nikmati. Coklat Monggo ini menawarkan berbagai varian coklat. Yang pertama, coklat hitam mengandung lebih dari 60% kakao dengan rasa yang kuat, pahit, dan autentik. Biasanya disukai oleh penggemar coklat intens. Yang kedua ada coklat susu. Teksturnya lembut dengan rasa creamy yang manis, menjadikan favorit berbagai kalangan, terutama anak-anak. Yang ketiga ada coklat putih. Dibuat dari mentega kakao, susu, dan gula, menghasilkan rasa manis dan lembut dengan tekstur creamy. Yang keempat ada coklat isi, mengandung berbagai isian seperti karamel, kacang, atau buah kering yang memberikan variasi rasa menarik. Yang terakhir ada coklat rasa lokal. Nah, coklat ini menggunakan bahan-bahan lokal seperti jahe, cabai, dan pandan, menawarkan rasa unik khas Indonesia.